and there's nothing you can do about it. Yeah, so now let's talk about Qatar. Jadi sebelum World Memiliki paras cantik dalam balutan hijab, Gita Savitri awalnya menjadi salah satu influencer muslimah inspiratif. Tak hanya cantik, namun juga memiliki segudang talenta. Saat itu kecantikannya bahkan disebut mirip dengan aktris Korea pembelan The Hearst, Kim Ji-won, apalagi umur mereka sepantaran. Namun semenjak menetap di Jerman, berbagai pandangan Gita Sav seakan mempresentasikan prinsip kebebasan hak dari negara tempat Ragil Mahardika dan juga Bunda Korla menetap tersebut. Dari keputusan tak memiliki anak, Gita Sav kini terus kukuh dengan sejumlah pandangan linearnya yang bikin resah dan gerah warganet. Familiar dengan nama Gita Sav, Gita punya nama lengkap Gita Savitri Devi. YouTuber berkerudung ini lahir pada 27 Juli 1992 di Palembang, Sumatera Selatan. Pada akhir 2009, Gita Savitri memulai karirnya dengan menjadi YouTuber untuk mengisi waktu luang sebelum kuliah. Gita staf terbang ke Jerman pada 2010 untuk kuliah di Free University of Berlin. Sebelum masuk ke Free University, sebenarnya Gita sudah diterima di Fakultas Seni Rupa ITB. Namun ia memutuskan mengambil pendidikan di Jerman jurusan kimia. Pada 2016, ia mulai rutin mengunggah vlog seputar pengalamannya jadi mahasiswa di Berlin. Tak hanya sebagai YouTuber, Gita Savitri juga merilis beberapa buku. Salah satunya Rentang Kisah 2017 tentang pengalamannya selama berkuliah di Jerman. Buku tersebut sudah difilmkan dengan Baby Sabina dan Biowan menjadi pemeran utamanya. Tak hanya itu, wanita 30 tahun itu juga merilis single bertajuk Seandainya. Gita Staff kemudian menikah dengan Paul Andreas Partohap yang juga seorang konten kreator asal Indonesia pada 2018 lalu. Pada 2019, ia kembali ke Jerman untuk mengambil program magister dengan jurusan yang sama. Ia yang ke Jerman bersama suaminya kemudian memutuskan menetap di Jerman. Sejak tinggal di negeri pabrikan Mercy itulah, bulir-bulir kontroversinya berjatuhan dan sukses bikin panas warga medsos. Kontroversi pertama sebenarnya sudah dimulai sejak 2021 lalu. Kala itu, Gita Savitri dan suaminya, Paul Andre Partohap, memutuskan untuk child free. Artinya, mereka menikah namun bersepakat untuk tidak memiliki anak. Keputusan mereka tersebut kala itu sudah mendapatkan komentar kritis dari sejumlah warganet. Pasalnya keinginan untuk tidak punya anak dianggap tak lazim di Indonesia, hingga ia pun mendapatkan banyak hujatan. Saat itu Gita mengungkapkan memiliki anak adalah tanggung jawab besar sehingga ia dan suami sepakat untuk tidak memilikinya. Beberapa waktu lalu, warganet dibuat geger dengan aksi TikTokers Popo Barbie yang masuk ke toilet wanita. Padahal, diketahui Popo Barbie adalah seorang laki-laki yang saat itu berpenampilan layaknya wanita. Aksi berani tersebut ia jadikan konten yang akhirnya membuat Popo dirujak warga TikTok. Menurut mereka, tak seharusnya TikToker itu menyamar dan masuk ke toilet wanita. Bukannya satu suara dengan netizen, Gita Staff yang tidak mengenal sosok Popo Barbie justru membela Popo dengan membandingkan keadaan Indonesia dengan Jerman. Ia menyebut jika Popo transpuan, apa yang dilakukannya sudah benar. Ia lantas mencontohkan jika di Jerman, public space semacam toilet, peruntukannya sudah tercampur untuk semua gender. Meski banyak netizen yang mengingatkan Gita Staff bahwa Popo bukanlah transpuan karena belum operasi, Popo juga melakukan hal tersebut hanya demi konten. Namun, tetap saja, Gita berpendapat bahwa sekalipun belum operasi kelamin, tetapi jika seseorang merasa identitasnya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, maka dia bisa dikategorikan sebagai transgender. Warganet sempat dibuat geger dengan kebijakan Qatar yang jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan larangan terhadap LGBT. Dalam ajang Piala Dunia Qatar 2022,
Kala itu Jerman melakukan protes atas kebijakan larangan LGBT. Sesaat sebelum bertanding, timnas Der Panzer melakukan protes dengan memberikan gestur tutup mulut ketika melakukan sesi foto bersama. Gita lagi-lagi urun pandangan. Ia mendukung aksi dari timnas Jerman karena larangan kampanye LGBTQ+ yang diterapkan oleh Qatar dan FIFA. Seperti biasa, ia dikritik karena terlalu open-minded. Pada akhir November 2022 lalu, istilah stunting mencuat di jagat maya setelah kata-kata tersebut menjadi serangan balik Gita Staff saat berdebat dengan netizen. Saat perdebatan menjadi panas, Gita Staff melontarkan istilah stunting untuk menyindir warganet yang mengomentari dirinya. Gita menyindir warganet tersebut pernah terkena stunting yang membuat pola pikirnya lemah. Hal ini pun membuat warganet marah karena sama saja dengan menyinggung perasaan orang tua lain yang anaknya terkena stunting. Kini Gita Savitri kembali dicibir atas pernyataannya bahwa tidak memiliki anak adalah resep awet muda. Hal itu bermula saat seorang netizen berkomentar dengan membandingkan dirinya dengan sosok selebgram Gita Savitri yang tetap terlihat awet muda di usia 30 tahun. Aku yang umur 24 kalah sama Kak Git, padahal udah 30. Awet muda banget sih, tulis netizen. Gita Staff lantas membalas komentar tersebut. Dalam bahasa Inggris, dia mengaku dengan tidak mendengar teriakan anak bisa membuatnya tetap terlihat muda. Tak punya anak memang anti penuaan alami. Kamu bisa tidur selama 8 jam setiap hari. Tidak stres mendengar teriakan anak-anak. Dan saat kamu akhirnya keriput, kamu punya uang untuk membayar botox. Kata Gita Savitri jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tentu saja pernyataan Gita tentang rahasia awet muda tadi lagi-lagi bikin tensi warganet kembali naik. Di tengah kritikan publik, sebuah tulisan Gita pada 5 Maret 2015 kembali disorot. Dalam tulisan tersebut, Gita memang menyatakan bahwa menjalani peran sebagai orang tua adalah hal sulit. Namun begitu, jika nanti dianugerahi, ia akan mendidik anaknya dengan cara terbaik. Lebih lanjut terungkap bahwa Gita saat itu ingin memiliki keturunan. Gita terang-terangan mengakui ingin memiliki 2 anak saat berumah tangga. Tak hanya soal pandangannya yang terus berpolemik dan menuai kontroversi warganet, tampilannya yang tampak tertutup dengan hijab, namun kadang tak menutupi penuh kepalanya, membuat sejumlah warganet greget melihatnya. Namun seperti dengan cara pandangnya yang terus disuarakannya dari waktu ke waktu, soal tampilan outfitnya yang turut dikomentari warganet juga enggan ia dengarkan. Ia merasa orang tak berhak menentukan hidupnya. Tak heran, ia sempat dicap anti-kritik. Gimana nih menurut kalian tentang pandangan liberal seorang Gita Staff? Apakah masih bisa ditolerir? Atau memang pantas buat digeruduk?